Ada satu pesan yang masih dipercaya oleh beberapa supir bus malam di jalur selatan Yogyakarta. Pesannya sederhana. Kalau lewat tengah malam, kalian melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, memakai kebaya hitam, dan menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih. Jangan berhenti. Jangan menatap wajahnya. Dan yang paling penting, jangan pernah menghitung jumlah penumpang setelah bus memasuki hutan Jatiwangi. Karena kadang-kadang jumlah orang yang turun bisa lebih banyak daripada jumlah orang yang naik. Kejadian ini dialami seorang pria bernama Arga. Waktu itu, usianya 29 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi jaringan di sebuah perusahaan swasta di Yogyakarta. Malam itu, Arga mendapat tugas di Wonosari. Seharusnya pekerjaannya selesai sebelum maghrib, tapi ada masalah pada perangkat utama. Ia terpaksa memperbaikinya sampai larut. Ketika pekerjaannya selesai, jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Hujan turun cukup deras. Arga sempat mencoba memesan kendaraan daring, namun tidak ada pengemudi yang menerima. Ia menunggu hampir setengah jam, tetap tidak ada. Akhirnya, Arga berjalan ke jalan raya. Ia berharap menemukan ojek pangkalan atau kendaraan apapun yang bisa membawanya ke terminal. Sekitar 15 menit kemudian, seorang pengendara motor berhenti. Pria itu menawarkan tumpangan menuju terminal Giwangan. Arga langsung setuju. Selama perjalanan, hujan semakin deras. Jalanan licin. Beberapa kali motor yang mereka tumpangi hampir tergelincir. Tapi akhirnya, menjelang pukul 11 malam, Arga sampai di terminal. Terminal Giwangan malam itu hampir kosong. Sebagian besar loket sudah tutup. Warung-warung mulai membereskan dagangannya. Beberapa bus terparkir dalam keadaan gelap. Tidak ada suara kernet berteriak menawarkan tujuan. Tidak ada penumpang yang berdesakan. Yang terdengar hanya suara hujan dan dengung lampu di ruang tunggu. Arga melihat jam di ponselnya. Pukul 11:47 menit. Ia mendekati seorang petugas terminal yang sedang duduk sendirian di dekat pintu keluar. Pria itu sudah cukup tua, mungkin sekitar 60 tahun. Ia mengenakan seragam biru tua dengan topi yang sedikit menutupi matanya. "Permisi, Pak." Petugas itu mengangkat kepala. "Masih ada bus ke Wonosari?" "Bus resminya sudah habis." Arga menghela napas. Ia sempat berpikir untuk tidur di terminal dan melanjutkan perjalanan pagi hari. Namun petugas itu kembali berbicara. "Tapi biasanya ada satu bus yang berangkat tengah malam." "Bus apa, Pak?" "Sumber Lestari." Arga belum pernah mendengar nama itu. "Berangkatnya dari mana?" Petugas itu menunjuk ke bagian paling ujung terminal. Di sana, di antara beberapa kendaraan yang terparkir, terlihat sebuah bus tua berwarna hijau. Lampu kabinnya menyala redup. Cat di bagian bodinya sudah mengelupas. Kaca depannya kusam. Di bagian atas kaca, tertulis nama Sumber Lestari. Beberapa hurufnya hampir tidak terbaca. "Itu langsung ke Wonosari?" "Iya."
Arga mengucapkan terima kasih. Ia baru berjalan beberapa langkah ketika petugas itu memanggilnya lagi. "Mas," Arga menoleh. Kalau sopirnya bilang jangan duduk di belakang, dituruti saja. Arga tersenyum kecil. Ia mengira petugas itu sedang bercanda. "Memangnya kenapa, Pak?" Petugas tersebut tidak tersenyum. Tatapannya justru berubah serius. "Pokoknya jangan." Arga berjalan menuju bus. Semakin dekat, bus itu terlihat semakin tua. Ada bercak karat di sekitar pintunya. Salah satu lampu belakang pecah. Karet di sekeliling jendela juga sudah retak. Namun mesin bus menyala. Suaranya berat, tetapi masih terdengar normal. Di dekat pintu, berdiri seorang kondektur kurus. Usianya mungkin sekitar 35 tahun. Ia mengenakan jaket abu-abu dan membawa tas kecil di pinggang. "Wonosari?" Arga mengangguk. "Iya." "Naik saja. Sebentar lagi berangkat." Arga naik. Bau solar bercampur aroma kursi lama langsung tercium begitu ia masuk. Lampu di dalam bus berwarna kekuningan. Beberapa lampu berkedip. Kursinya dilapisi kulit sintetis berwarna coklat. Sebagian sudah sobek. Di kursi pengemudi, duduk seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya sudah memutih. Kumisnya tipis. Ia mengenakan kemeja coklat dan jaket hitam. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya terlihat sangat waspada. Itulah Pak Dharma, sopir bus malam itu. Arga memilih kursi di baris keempat, dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat hampir seluruh bagian bus. Di dalam sudah ada beberapa penumpang. Seorang ibu bersama anak laki-lakinya duduk dua baris di depan. Ada seorang mahasiswa memakai jaket alma mater. Dua orang pedagang duduk bersebelahan dengan beberapa keranjang di bawah kaki mereka. Seorang lelaki tua tertidur sambil memeluk tas. Sepasang suami istri duduk di sisi kanan. Dan di seberang tempat duduk Arga, ada seorang perempuan muda memakai seragam perawat. Perempuan itu duduk sendirian. Ia terlihat berusia sekitar 25 tahun. Rambutnya diikat. Di seragamnya terpasang sebuah papan nama kecil. Namanya Rina. Arga sempat melihatnya sebentar. Rina membalas dengan senyum tipis. Setelah itu, ia kembali menatap keluar jendela. Beberapa menit kemudian, seorang pria bertubuh besar berlari dari arah terminal. Ia naik sambil mengatur napas. "Wonosari, Mas." Kondektur mengangguk. Pria itu berjalan ke belakang, lalu duduk di kursi paling ujung. Kondektur segera menoleh. "Depan masih kosong, Pak." "Di sini saja, biar bisa tidur." Kondektur melihat ke arah supir. Pak Dharma mengangkat wajah dan menatap pria tersebut melalui kaca spion. "Jangan duduk paling belakang." Pria itu tertawa kecil. "Kenapa? Kursinya rusak?" "Bukan." "Terus?" Pak Dharma tidak menjawab. Ia tetap menatap melalui kaca spion. Tatapannya tidak berubah. Pria itu mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya, ia berdiri.
lalu pindah 2 baris ke depan. Kursi paling belakang kembali kosong. Tepat pukul 12 malam, pintu bus ditutup. Kondektur berdiri di depan. "Nama saya Yanto. Yang belum bayar nanti saya datangi." Pak Dharma memasukkan persneling. Mesin menggeram. Bus perlahan meninggalkan terminal. Melalui jendela, Arga melihat petugas tua yang tadi berbicara dengannya. Pria itu masih berdiri di tempat yang sama. Ia menatap bus tanpa bergerak. Bahkan ketika bus sudah cukup jauh, petugas itu masih berada di sana. Berdiri di bawah cahaya lampu terminal, menatap mereka pergi. 30 menit pertama tidak terjadi apa-apa. Hujan mulai mengecil. Bus melaju melewati jalan kota. Toko-toko sudah tutup. Lampu rumah terlihat dari kejauhan. Radio kecil di dekat pengemudi memutar lagu lama. Suaranya pelan. Kadang terdengar jelas. Kadang tertutup suara mesin. Yanto berjalan menyusuri lorong sambil membagikan tiket. Ketika sampai di kursi Arga, ia berhenti. "Turun di terminal?" "Iya." "Sendirian?" "Iya." Yanto menyerahkan tiket. Arga membayar. Sebelum kondektur itu pergi, Arga bertanya pelan, "Mas, memangnya kenapa kursi belakang tidak boleh ditempati?" Yanto berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Matanya melihat ke arah kursi paling belakang. Pegasnya sudah jelek. Arga tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Namun Yanto sudah berbalik. Ia melanjutkan membagikan tiket tanpa mengatakan apa-apa lagi. Bus perlahan meninggalkan kawasan kota. Rumah-rumah mulai jarang. Lampu jalan semakin sedikit. Di luar jendela, yang terlihat hanya sawah, pepohonan, dan bayangan tiang listrik. Sekitar pukul 1 kurang seperempat, bus memperlambat laju. Di depan, ada sebuah persimpangan kecil. Tidak ada halte. Tidak ada rumah. Hanya ada warung yang sudah tutup dan sebuah pohon besar di tepi jalan. Di bawah pohon itu, berdiri seorang pria membawa payung. Pak Dharma menghentikan bus. Pintu dibuka. Pria tersebut naik tanpa berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Kemejanya basah. Celananya juga dipenuhi lumpur. Anehnya, meskipun membawa payung, seluruh tubuhnya tetap basah kuyup. Air menetes dari rambutnya, jatuh ke lantai bus, satu demi satu. Ia menyerahkan uang kepada Yanto, lalu duduk 2 baris di belakang Arga. Tak lama setelah pria itu duduk, Arga mencium bau aneh. Bukan bau pakaian basah, bukan juga bau lumpur dari jalan. Baunya seperti tanah yang baru saja digali. Arga sempat menoleh. Pria itu duduk sambil menunduk. Kedua tangannya diletakkan di atas paha. Ia tidak bergerak, tidak melihat keluar, tidak melihat penumpang lain. Ia hanya duduk, dengan air yang terus menetes dari pakaiannya. Beberapa menit kemudian, anak laki-laki yang duduk bersama ibunya tiba-tiba menangis. Awalnya pelan, namun suaranya semakin keras. "Kenapa?" Anak itu menunjuk ke arah belakang. "Ada orang." Ibunya menoleh.
Semua penumpang ikut melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kursi terakhir masih kosong. Pria bertubuh besar tertawa. Meski tawanya terdengar sedikit dipaksakan. Tidak ada orang, Dik. Anak tersebut menggeleng cepat. Ada perempuan. Ibunya menarik tangannya. Sudah, jangan mengada-ada. Anak itu menangis semakin keras. Dia lihat ke sini, Bu. Pak Dharma menatap kaca spion. Tangan kirinya menggenggam kemudi semakin kuat. Yanto berjalan ke belakang. Ia memeriksa kursi terakhir, melihat ke bawahnya. Kemudian menyentuh sandaran kursi. Tidak ada siapa-siapa. Cuma bayangan. Namun saat kembali ke depan, wajah Yanto terlihat pucat. Ia mendekati Pak Dharma, lalu membisikkan sesuatu. Arga tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Tetapi setelah itu, Pak Dharma menambah kecepatan. Radio yang sejak tadi memutar lagu, tiba-tiba kehilangan sinyal. Terdengar suara desis, lalu suara patah-patah. Pak Dharma memutar tombol radio. Namun desis itu justru semakin keras. Di antara suara gangguan tersebut, terdengar suara seorang perempuan. Sangat pelan. Seperti berasal dari tempat yang jauh. Berhenti. Pak Dharma langsung mematikan radio. Beberapa penumpang yang tertidur mulai terbangun. Rina menoleh ke depan. Ada apa, Pak? Gangguan sinyal. Pak Dharma tidak menoleh. Ia terus mengemudi. Tidak ada yang bertanya lagi. Namun Arga yakin, suara tadi bukan berasal dari siaran radio. Suara itu terdengar terlalu jelas, terlalu dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berbisik tepat di belakang tempat duduknya. Sekitar pukul 1:20 bus berbelok ke jalan yang lebih sempit. Di kedua sisi jalan berdiri pohon-pohon jati yang tinggi. Tidak ada lampu, tidak ada rumah. Hanya cahaya dari lampu depan bus yang menembus kabut tipis. Pak Dharma menurunkan kecepatan. Ranting-ranting pohon menyentuh bagian atas bus. Suara gesekannya terdengar panjang, seperti kuku yang digoreskan perlahan di atas lembaran logam. Lelaki tua yang sejak tadi tertidur tiba-tiba membuka mata. Ia melihat keluar jendela. Wajahnya langsung berubah. Ini bukan jalannya. Tidak ada yang langsung menjawab. Lelaki tua itu berdiri. Ia melihat ke depan. Pak sopir, ini bukan jalan ke Wonosari. Pak Dharma tetap menatap jalan. Lelaki tua itu melanjutkan. Tadi seharusnya belok kiri setelah pasar. Yanto mendekatinya. Jalan utama longsor, Mbah. Kita lewat jalan alternatif. Lelaki tua itu menggeleng. Tidak. Jalan ini sudah ditutup. Salah satu pedagang menoleh. Ditutup karena apa? Lelaki tua itu melihat keluar jendela. Kemudian menjawab pelan. Banyak yang hilang. Tidak ada yang berbicara. Yanto tersenyum kecil. Namun senyumnya terlihat kaku. Mbahnya mungkin salah ingat. Lelaki tua itu langsung menatapnya. Aku lahir di daerah sini. Aku hafal jalannya. Aku juga tahu kenapa jalan ini ditutup. Sebelum Yanto sempat menjawab, Pak Dharma mendadak menginjak rem. Bus berhenti.
Tubuh para penumpang terdorong ke depan. Beberapa orang terbangun dengan panik. Pria besar hampir jatuh dari kursinya. "Ada apa, Pak?" Pak Dharma tidak menjawab. Ia menatap lurus ke depan. Semua orang mengikuti arah pandangannya. Sekitar 20 meter di depan bus, berdiri seorang perempuan. Ia berada tepat di tengah jalan. Perempuan itu mengenakan kebaya hitam. Rambutnya panjang, menutupi sebagian besar wajah. Di lengannya ada sesuatu yang dibungkus kain putih. Bentuknya seperti bayi. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Pak Dharma mematikan lampu kabin. Sekarang hanya lampu depan bus yang menyala. Sosok perempuan itu terlihat semakin jelas. Ia berdiri tanpa alas kaki. Kakinya kotor oleh tanah. Kepalanya tertunduk. "Jangan ada yang turun." Pria besar mendecakkan lidah. "Klakson saja, Pak." Pak Dharma tidak membunyikan klakson. Ia tidak mencoba memutar kendaraan. Ia hanya duduk, menatap perempuan tersebut. Perlahan, perempuan di tengah jalan mengangkat kepala. Wajahnya masih tertutup rambut. Lalu tangan kanannya terangkat. Ia melambai. Sekali, 2 kali, 3 kali. Anak kecil di depan kembali menangis. "Dia mau naik, Bu." Ibunya langsung memeluknya. Pak Dharma menarik napas panjang, kemudian berbicara kepada perempuan di jalan. "Bukan malam ini." Perempuan itu berhenti melambai. Kepalanya perlahan miring ke kanan. Semakin miring, semakin jauh, sampai posisi lehernya terlihat tidak mungkin dilakukan manusia. Seolah tulang di dalamnya sudah patah. Pria besar tidak lagi berkomentar. Wajahnya mulai pucat. Pak Dharma memasukkan persneling. Bus mulai bergerak pelan. Mahasiswa di depan berdiri setengah badan. "Pak, kita mau menabraknya." "Duduk." Bus terus mendekat. 10 meter, 5 meter, 3 meter. Arga menahan napas. Ia yakin bus akan menghantam tubuh perempuan itu. Namun tepat sebelum bagian depan bus menyentuhnya, sosok tersebut hilang. Bukan melompat, bukan menepi. Ia lenyap begitu saja. Bus terus melaju. Beberapa penumpang melihat ke belakang. Jalan di belakang kosong. Tidak ada perempuan. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada apapun. Arga melihat Yanto. Kondektur itu berdiri dekat pengemudi. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. "Pak Dharma." Dia ikut. Pak Dharma menatap kaca spion. Matanya bergerak, memeriksa setiap kursi di dalam bus. Kemudian ia berbicara dengan suara tegas. "Mulai sekarang, jangan ada yang menghitung penumpang." Pria besar tertawa gugup. "Maksudnya apa?" "Jangan menghitung siapapun di dalam bus." "Kenapa?" Pak Dharma tidak menjawab. Pria besar itu berdiri. Ia memandang para penumpang satu persatu. Kemudian menunjuk dengan jari. 1, 2, 3. Yanto segera mendekat.
"Pak, duduk." Pria tersebut tidak peduli. 4, 5, 6. Yanto mencoba memegang lengannya. "Berhenti menghitung." Pria besar menarik tangannya. "Memangnya kenapa? Ini cuma bus." Ia kembali menunjuk. 7, 8, 9, 10. Ketika ia hendak menyebut angka berikutnya, seluruh lampu kabin menyala. Serentak. Cahayanya jauh lebih terang daripada sebelumnya. Dan di kursi paling belakang, seseorang sudah duduk. Perempuan berkebaya hitam itu. Kepalanya tertunduk. Kedua lengannya masih menggendong bungkusan putih. Pria besar membeku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan itu perlahan mengangkat tangan. Satu jarinya berdiri. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan, ia melanjutkan hitungan tersebut. 12. Lampu bus langsung padam. Suara teriakan memenuhi kabin. Pak Dharma menginjak gas. Bus melaju cepat di jalan sempit. Tubuh para penumpang terombang-ambing. Beberapa detik kemudian, lampu kabin kembali menyala. Kursi paling belakang sudah kosong. Perempuan itu tidak ada. Namun pria yang tadi menghitung masih berdiri di tengah lorong. Tubuhnya kaku. Matanya menatap lurus ke belakang. Dia tahu namaku. Tidak ada yang menjawab. Pria itu menoleh kepada Yanto. Dia membisikkan namaku. Setelah kejadian itu, bus mulai mengalami gangguan. Mesin beberapa kali tersendat. Lampu depan meredup. Jarum penunjuk kecepatan bergerak sendiri. Kadang menunjukkan 40, lalu melonjak ke 120. Padahal laju bus tidak berubah. Jam digital di dashboard juga berhenti. Angkanya menunjukkan pukul 1:33 menit. Pak Dharma mengetuk layar jam. Tidak berubah. Arga memeriksa ponselnya. Pukul 1:33 menit. Ia menoleh kepada mahasiswa di depan. "Jam kamu berapa?" Mahasiswa itu memeriksa layar ponselnya. 1:33. Rina juga melihat jam tangannya. Angkanya sama. Semua perangkat menunjukkan waktu yang sama. Pukul 1:33 menit. Lelaki tua mulai membaca doa. Pelan, hampir tidak terdengar. Ibu dan anak di depan ikut menundukkan kepala. Sementara itu, pria basah yang naik di persimpangan masih duduk di tempatnya. Pakainya tidak lagi meneteskan air, namun lantai di bawah kakinya dipenuhi tanah merah. Arga mencoba menenangkan dirinya. Ia mengira pria itu mungkin seorang pekerja kebun. Namun perkataan petugas terminal terus teringat di kepalanya. Jangan duduk di belakang. Jangan menghitung penumpang. Dan sekarang, semua jam di dalam bus berhenti. Arga memberanikan diri menoleh. "Pak?" Pria basah itu tidak menjawab. "Bapak turun di mana?" Beberapa detik berlalu.
Kepala pria itu terangkat perlahan. Wajahnya sangat pucat. Bibirnya membiru. Matanya terlihat kosong. Jembatan. Arga menelan ludah. Jembatan mana? Pria itu tersenyum. Di antara giginya terlihat lumpur berwarna hitam. Tempat aku jatuh. Tidak lama kemudian, bus sampai di sebuah jembatan tua. Di bawahnya, terdengar suara sungai yang mengalir deras. Pak Dharma menghentikan bus. Pria basah itu berdiri. Ia berjalan perlahan ke depan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah di lantai. Yanto membuka pintu tanpa bertanya. Ketika melewati kursi Arga, pria itu berhenti. Bau tanah basah kembali tercium. Ia mendekatkan wajahnya, lalu berbisik, "Jangan percaya perempuan yang memakai seragam perawat." Arga langsung menoleh kepada Rina. Perempuan itu sedang melihat keluar jendela. Pria basah turun dari bus. Arga mengikutinya dengan pandangan. Pria itu berjalan menuju pembatas jembatan, lalu terus melangkah. Tubuhnya menembus besi pembatas, seolah benda itu tidak ada. Kemudian ia jatuh ke dalam kegelapan. Arga langsung berdiri. "Pak, ada orang jatuh." Yanto segera menutup pintu. "Duduk, Mas. Dia jatuh dari jembatan. Duduk. Kita harus periksa." Yanto menatap Arga. Wajahnya tampak lelah. Orang itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Arga tidak dapat menjawab. Pak Dharma kembali menjalankan bus. Lelaki tua menghela napas. Namanya Hadi. Arga menoleh. "Mbah kenal?" Lelaki tua mengangguk. Dia sopir truk. Truknya jatuh dari jembatan ini waktu hujan deras. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian. Arga memandang keluar jendela. "Kenapa dia naik bus kita?" Lelaki tua menatapnya lama, kemudian menggeleng. "Bukan dia yang naik ke bus kita. Kitalah yang masuk ke jalannya." Rina yang duduk di seberang menoleh kepada Arga. "Mas percaya dengan perkataannya?" Arga tidak langsung menjawab. Ia melihat seragam Rina, lalu teringat peringatan pria di jembatan. Dia bukan orang hidup. Rina tersenyum kecil. Di jalan seperti ini, kadang kita memang sulit membedakan mana yang hidup dan mana yang bukan. Arga menatapnya. Sebelum turun, dia bilang saya jangan percaya perempuan berseragam perawat. Senyum Rina menghilang. Dia bilang begitu. Arga mengangguk. Rina melihat ke depan, memastikan Yanto dan Pak Dharma tidak memperhatikan. Lalu ia mendekat. "Mas, dengarkan saya baik-baik. Bus ini tidak menuju Wonosari." Arga mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Pak Dharma sudah melewati persimpangan yang benar. Seharusnya kita belok sejak tadi. Katanya jalan utama longsor. Rina menggeleng. Tidak ada longsor. Arga melihat ke arah pengemudi. Terus,
Kenapa dia membawa kita lewat sini? Rina menarik napas. Karena dia sedang mencari seseorang. Siapa? Sebelum Rina menjawab, Yanto berdiri di bagian depan lorong. Semua tetap duduk. Para penumpang menoleh. Yanto melanjutkan dengan suara serius. Kita akan melewati sebuah desa. Apapun yang kalian lihat, jangan meminta bus berhenti. Salah satu pedagang bertanya, "Kenapa?" Yanto memandang keluar kaca depan. Desanya sudah kosong. Pria besar mengusap wajahnya. Kalau kosong, apa masalahnya? Yanto menoleh. Penghuninya belum pergi. Bus melewati sebuah gapura batu. Tulisan di atasnya tertutup lumut. Namun Arga masih dapat membaca dua kata. Desa Kali Putih. Rumah-rumah berdiri di sepanjang jalan. Semuanya gelap. Tidak ada kendaraan. Tidak ada penerangan. Jalan dipenuhi daun kering. Pada awalnya, desa itu terlihat benar-benar kosong. Namun ketika bus melewati rumah pertama, pintunya terbuka perlahan. Seorang perempuan tua berdiri di dalam. Wajahnya tertunduk. Ketika bus melewati rumah kedua, pintunya juga terbuka. Seorang pria tanpa baju berdiri di ambang pintu. Rumah berikutnya juga sama. Satu demi satu, pintu terbuka. Di setiap rumah, ada seseorang yang berdiri memandangi bus. Ada anak-anak, ada orang tua. Ada laki-laki dan perempuan. Mereka tidak melambai, tidak memanggil. Mereka hanya berdiri dengan wajah tertunduk. Lalu kepala mereka bergerak, mengikuti bus yang lewat. Anak laki-laki di depan tiba-tiba berdiri. "Bu," ibunya menoleh. Anak itu menunjuk keluar jendela. "Bu, itu Dina." Di depan sebuah rumah, seorang anak perempuan berlari mengejar bus. Ia memakai gaun merah. Kakinya tidak beralas. Rambutnya panjang dan kusut. "Kamu kenal dia?" "Itu teman sekolahku." Anak perempuan di luar berlari semakin cepat. Bus melaju lebih dari 60 km per jam. Namun anak itu tetap berada di samping jendela. Ia berlari tanpa terlihat kelelahan. Kepalanya perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Kedua matanya berwarna hitam seluruhnya. Ia mengetuk kaca. Tok, tok, tok. Anak laki-laki di dalam bus menangis. "Dina mau ikut." Ibunya menarik tubuhnya menjauh dari jendela. Anak perempuan di luar membuka mulut. Rahangnya turun terlalu jauh. Dari mulut kecil itu, keluar suara orang dewasa. "Turunlah." Ibu tersebut menjerit. Pak Dharma menambah kecepatan. Anak perempuan itu mulai tertinggal. Sosoknya menghilang di belakang bus. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan dari atas. Tok, tok, tok. Lalu suara langkah kaki kecil berlari di atas atap. Dari depan menuju di belakang. Suara itu berhenti, tepat di atas tempat duduk ibu dan anak. Bagian atap bus perlahan melengkung ke dalam, seolah ada sesuatu yang berat sedang berdiri di atasnya. Anak laki-laki menutup kedua telinganya.
Itu bukan Dina. Rina menoleh. Maksudmu? Anak itu memeluk ibunya. Dina sudah meninggal. Bus menjadi sunyi. Ibunya memejamkan mata. Rina bertanya dengan suara pelan. Kapan? 2 minggu lalu. Tenggelam di sungai. Ketukan kembali terdengar. Kali ini berasal dari jendela di sisi kanan. Anak perempuan bergaun merah sudah berdiri di luar kaca. Padahal bus masih kelar. Wajahnya menempel pada jendela. Ia tersenyum lebar. Terlalu lebar. Beberapa penumpang berteriak. Pak Dharma terus menginjak gas. Ketika bus melewati gapura di ujung desa, anak perempuan itu menghilang. Suara langkah di atas atap berhenti. Namun ketika Arga melihat ke atas, ia melihat jejak kaki kecil berlumpur. Jejak itu menempel di langit-langit kabin, bukan di atas atap, melainkan di bajet dalam bus. Salah satu pedagang mulai panik. Ia berdiri dan membawa keranjangnya. Saya turun. Yanto menghalangi pintu. Kita masih di tengah hutan. Saya tidak peduli. Bapak tidak akan menemukan jalan pulang. Pedagang itu mendorong Yanto. Buka pintunya. Temannya mencoba menenangkan. Namun pria itu semakin panik. Ia memukul pintu beberapa kali. Akhirnya Pak Dharma menghentikan bus. Yanto melihat ke arah sopir. Pak Dharma mengangguk. Pintu dibuka. Sebelum pedagang itu turun, Pak Dharma berbicara. Kalau sudah keluar, jangan menoleh ke belakang. Pedagang tersebut tidak menjawab. Ia langsung turun. Pintu bus ditutup. Pak Dharma kembali menjalankan kendaraan. Melalui jendela, mereka melihat pedagang itu berdiri di pinggir jalan. Kemudian berjalan menjauh. Tidak sampai 10 detik, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Semua orang menoleh. Pedagang yang baru turun sedang berlari di samping bus. Buka, buka pintunya. Yanto menggeleng cepat. Jangan berhenti. Pria di luar terus berlari. Kecepatannya sama dengan bus. Wajahnya terlihat panik. Ia memukul kaca pintu. Yanto, buka! Pak Dharma melihat melalui kaca spion. Bukan dia. Teman pedagang itu berdiri. Itu teman saya. Ia mencoba mendekati pintu. Yanto menahannya. Sementara itu, wajah pria di luar mulai berubah. Mulutnya tersenyum, namun matanya menangis. Kulit di pipinya perlahan menghitam. Buka. Dingin di luar. Tiba-tiba pria itu melompat. Tubuhnya menempel pada kaca depan bus. Para penumpang menjerit. Wajah yang menempel di kaca bukan lagi wajah pedagang tadi. Kulitnya membusuk. Salah satu matanya hilang. Mulutnya penuh tanah. Pak Dharma menggerakkan kemudi ke kiri dan kanan. Tubuh itu akhirnya terlempar. Arga melihat ke belakang.
Sosok tersebut sudah berdiri di tengah jalan. Ia tidak mengejar. Ia hanya melambaikan tangan. Teman pedagang tadi jatuh terduduk. "Teman saya masih di luar." Yanto menatapnya. Teman bapak sudah tidak ada. Dia hilang begitu pintu ditutup. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Rina kembali mendekati Arga. Kita harus mencari tahu siapa yang dicari Pak Dharma. Arga melihatnya. Kenapa? Selama dia belum menemukannya, kita tidak akan keluar dari jalan ini. Rina menarik napas, lalu mulai bercerita. 3 tahun sebelumnya, bus Sumber Lestari mengalami kecelakaan. Bus itu jatuh ke jurang, tidak jauh dari jalan yang sedang mereka lewati. 8 orang meninggal. Salah satunya adalah anak perempuan Pak Dharma. Namanya Sari. Malam itu, Sari baru pulang bekerja dari rumah sakit. Ia seorang perawat. Arga menatap seragam Rina. "Kamu mengenalnya?" Rina mengangguk. "Kami bekerja di tempat yang sama." "Kenapa Pak Dharma membawa kita ke sini?" "Karena jasad Sari tidak pernah ditemukan. Setiap tahun, pada tanggal kecelakaan itu, Pak Dharma melewati jalan lama. Ia berharap menemukan anaknya, atau setidaknya menemukan tempat jasadnya berada. Malam ini adalah tahun ketiga, dan menurut cerita warga sekitar, arwah seseorang yang hilang akan berhenti mencari jalan pulang setelah tahun ketiga. Pak Dharma merasa malam ini adalah kesempatan terakhirnya. Arga melihat Rina. "Kenapa kamu ikut?" Rina menunduk. "Aku membawa sesuatu." Ia membuka telapak tangannya. Di sana terdapat sebuah kalung kecil. Liontinnya berbentuk bunga melati. "Ini milik Sari." Arga menatap kalung tersebut. "Dari mana kamu mendapatkannya?" Rina menggenggamnya kembali. "Dia memberikannya kepadaku sebelum kecelakaan." Tiba-tiba, Pak Dharma menginjak rem. Bus berhenti. Ia berdiri dari kursinya. Matanya menatap kalung di tangan Rina. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" Rina diam. Pak Dharma berjalan mendekat. "Itu kalung anak saya." "Saya tahu." "Siapa kamu?" "Saya temannya." Pak Dharma berdiri tepat di depannya. "Kenapa selama 3 tahun kamu tidak pernah datang?" Mata Rina mulai berkaca-kaca. "Karena saya takut." "Takut apa?" Rina menarik napas. "Malam itu, saya meminta Sari menggantikan jadwal saya. Saya bilang hanya 2 jam, tapi akhirnya dia pulang terlambat dan naik bus ini." Air mata Rina mulai jatuh. "Kalau saya tidak memintanya, dia tidak akan berada di dalam bus itu." Pak Dharma tidak berkata apa-apa. Rina mengulurkan kalung tersebut. "Sari sering datang ke mimpi saya. Dia selalu berdiri di pinggir jalan. Dia meminta saya mengembalikan kalung ini kepada Bapak." Pak Dharma mengambilnya. Tangannya gemetar. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti sopir yang tegas. Ia terlihat seperti seorang ayah yang sudah terlalu lama menunggu.
Kenapa dia tidak pulang? Rina menutup mulutnya. Ia mencoba menahan tangis. Karena dia tidak bisa menemukan busnya. Pada saat itu, mesin bus mati. Semua lampu padam. Dari luar, terdengar suara langkah kaki. Awalnya hanya 1 atau 2, lalu semakin banyak. Puluhan langkah kaki mendekati bus dari segala arah. Pak Dharma kembali ke kursi pengemudi. Ia mencoba menyalakan mesin. Tidak berhasil. Yanto mengambil senter. Ia menyorotkan cahaya keluar jendela. Di antara pepohonan, berdiri banyak orang. Ada yang mengenakan pakaian lama. Ada yang membawa koper. Ada yang berlumuran darah. Sebagian tubuh mereka tidak lengkap. Mereka berjalan perlahan menuju bus. Lelaki tua membaca doa lebih keras. Penumpang lain ikut berdoa. Pak Dharma kembali mencoba menyalakan mesin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya mesin menyala. Namun sebelum bus bergerak, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Di luar, berdiri seorang perempuan berseragam perawat. Wajahnya mirip Rina. Namun di dahinya, terdapat luka besar. Pak Dharma membeku. Sari, Rina berdiri. Pak Dharma hendak membuka pintu. Namun Rina menarik tangannya. Itu bukan Sari. Pak Dharma menoleh dengan marah. Saya kenal anak saya. Rina menunjuk keluar. Lihat lehernya. Dia tidak memakai kalung. Perempuan di luar tersenyum. Ayah, Pak Dharma menatapnya. Perempuan itu mengangkat tangan. Ayah, buka pintunya. Tangan Pak Dharma bergerak menuju tuas pintu. Rina menahannya. Sari tidak pernah memanggil bapak dengan sebutan ayah. Senyum perempuan di luar menghilang. Kepalanya terangkat. Wajahnya perlahan berubah. Seragam perawatnya menjadi kebaya hitam. Rambut panjang menutupi wajahnya. Bungkusan putih kembali muncul di lengannya. Buka. Pak Dharma langsung menginjak gas. Bus melaju. Tubuh-tubuh di luar menghilang saat terkena cahaya lampu. Namun perempuan berkebaya itu tidak bergerak. Bus menabraknya. Atau setidaknya seharusnya menabraknya. Tubuh perempuan itu menembus bagian depan bus. Lalu sesaat kemudian, ia sudah berdiri di dalam kabin, tepat di belakang Pak Dharma. Tidak ada yang sempat berteriak. Perempuan itu menyentuh bahu Pak Dharma. Tubuh sopir tersebut mendadak kaku. Kemudi bergerak sendiri. Bus melaju semakin cepat. 80 km per jam. 90. Lalu 100. Jalan di depan penuh tikungan. Yanto mencoba menarik tangan perempuan itu. Namun tangannya menembus tubuh sosok tersebut. Perempuan berkebaya mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Dharma. Anakmu menunggu di bawah. Di depan, jalan berakhir pada tikungan tajam. Di balik tikungan itu, terdapat jurang. Pak Dharma tidak menginjak rem. Pak, rem! Jarannya semakin dekat. 50 meter, 3 lar meter, 20 meter. Rina berlari ke depan. Ia memeluk perempuan berkebaya itu dari belakang. Anehnya, tangannya tidak menembus. Ia berhasil menarik sosok itu menjauh. Sekarang, Pak. Pak Dharma membanting kemudi. Bus berputar. Bagian belakangnya menghantam pembatas jalan. Kaca-kaca pecah.
beberapa penumpang terlempar dari kursi. Bus berhenti beberapa sentimeter dari tepi jurang. Mesin masih menyala. Orang-orang mulai bangkit. Namun Rina dan perempuan berkebaya itu sudah tidak ada di dalam bus. Pintu depan terbuka sendiri. Dari luar terdengar suara Rina. "Pak Dharma." Mereka melihat ke jalan. Rina berdiri di sana. Di belakangnya ada seorang perempuan muda memakai seragam perawat. Tidak ada luka di wajahnya. Ia terlihat tenang. Pak Dharma turun dari bus. Yanto mencoba mencegah. Namun sopir itu terus berjalan. "Sari." Perempuan muda itu tersenyum. "Bapak." Pak Dharma langsung menangis. Ia mendekati anaknya. Mereka berpelukan. Untuk beberapa saat, keduanya terlihat seperti manusia biasa. Seorang ayah dan anaknya yang akhirnya bertemu setelah lama terpisah. Tubuh Sari perlahan mulai memudar. "Pulanglah, Pak." Pak Dharma menggeleng. "Bapak sudah mencarimu. Aku tahu. Jasadmu di mana?" Sari melihat ke arah jurang. Tidak ada yang perlu dicari lagi. Pak Dharma menangis semakin keras. "Bapak belum bisa pulang tanpa kamu." Sari menyentuh wajah ayahnya. "Bapak harus mengantarkan mereka." Ia melihat para penumpang di dalam bus. Mereka masih hidup. Pak Dharma menoleh ke arah bus. Ketika ia kembali melihat ke depan, Sari sudah menghilang. Rina masih berdiri di jalan. Pak Dharma mendekatinya. "Kamu sudah menyampaikan kalungnya." Rina mengangguk. "Saya minta maaf." Pak Dharma menggeleng. "Bukan salahmu." Tubuh Rina perlahan menjadi transparan. Mulai dari kakinya, lalu tangannya. Sebelum menghilang, ia melihat ke arah Arga. "Terima kasih sudah mempercayai saya." Rina lenyap. Seragamnya dan semua barang yang dibawanya ikut menghilang. Arga berdiri kaku. Ia belum memahami apa yang baru saja dilihatnya. Yanto berdiri di sampingnya. Kemudian berkata pelan, "Rina meninggal bersama Sari dalam kecelakaan 3 tahun lalu." Arga menoleh cepat. "Tidak mungkin. Dia duduk di situ sejak terminal." Yanto menggeleng. Tidak ada siapa-siapa di kursi itu. "Saya berbicara dengannya." "Mas memang bicara, tapi kami tidak melihat siapapun." Arga memandang kursi Rina. Kursi itu kosong. Ia mencoba mengingat kembali. Rina memang ada di sana. Ia melihatnya, mendengar suaranya, bahkan melihat beberapa orang menoleh ketika Rina berbicara. Namun sekarang, tidak ada satupun penumpang yang mengaku melihatnya. Lelaki di jembatan sudah memperingatkan Arga. Jangan percaya perempuan berseragam perawat. Mungkin maksudnya bukan karena Rina berbahaya. Mungkin pria itu hanya ingin memberitahu bahwa Rina bukan lagi manusia. Jam digital di dashboard kembali bergerak.
Pukul 1:34. Waktu yang berhenti selama hampir 2 jam, akhirnya berjalan lagi. Pak Dharma kembali mengemudi. Jalan di depan mulai berubah. Kabut menipis. Lampu-lampu rumah terlihat di kejauhan. Sekitar pukul 2:15, mereka melihat papan petunjuk menuju Wonosari. Beberapa penumpang menangis lega. Mereka akhirnya kembali ke jalan utama. Namun lelaki tua memanggil Arga. "Mas." Arga mendekat. Lelaki itu menunjuk ke kursi paling belakang. "Sekarang boleh dihitung." Arga melihat seluruh penumpang. Ia menghitung perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seharusnya hanya ada 9 orang. Namun di kursi paling belakang, seorang anak perempuan sedang duduk. Ia memakai gaun merah. Anak yang mengejar bus di desa Kaliputih. Ia menatap Arga, lalu tersenyum. Arga tidak berani mengatakan apa-apa. Ia menunduk dan membaca doa sampai bus tiba di terminal. Begitu kendaraan berhenti, semua penumpang turun dengan terburu-buru. Arga menjadi orang terakhir. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Kursi belakang sudah kosong, namun di atasnya terdapat sebuah boneka kain berwarna merah. Arga tidak menyentuhnya. Ia berjalan ke depan. Pak Dharma masih duduk di belakang kemudi. Kalung milik Sari tergantung di kaca depan. "Pak, setelah ini Bapak pulang?" Pak Dharma mengangguk. "Iya." Tidak mengemudi lagi. Pak Dharma tersenyum kecil. "Ini perjalanan terakhir saya." Arga turun. Yanto menutup pintu. Bus meninggalkan terminal. Lampu belakangnya perlahan menghilang di ujung jalan. Keesokan paginya, bas Sumber Lestari ditemukan di dekat hutan Jatiwangi. Bas itu terparkir rapi. Mesinnya masih menyala. Pintunya tertutup. Tidak ada kerusakan akibat benturan. Tidak ada darah. Tidak ada tanda perkelahian. Namun Pak Dharma dan Yanto tidak ditemukan. Polisi melakukan pencarian selama hampir 2 minggu. Mereka memeriksa hutan, menyusuri sungai, bahkan kembali turun ke jurang, tempat kecelakaan 3 tahun sebelumnya. Tidak ada hasil. Yang lebih aneh, perusahaan bas mengatakan Sumber Lestari sudah tidak beroperasi sejak tahun 2015. Bas itu rusak akibat kecelakaan. Seharusnya kendaraan tersebut masih berada di dalam garasi. Tidak ada jadwal keberangkatan. Tidak ada surat tugas. Dan nama Yanto tercatat sebagai salah satu korban kecelakaan 3 tahun sebelumnya. Ia adalah kondektur yang meninggal bersama Sari dan Rina. Artinya, malam itu tidak ada kondektur hidup di dalam bas. Polisi kemudian memeriksa rekaman kamera terminal. Dalam rekaman tersebut, terlihat Arga dan para penumpang naik satu persatu. Pak Dharma terlihat duduk di kursi pengemudi. Namun pintu bas membuka dan menutup sendiri. Tidak ada Yanto.
Tidak ada orang yang membagikan tiket, dan tidak terlihat seorang perempuan berseragam perawat. Hanya ada satu hal yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa detik sebelum bus berangkat, seorang anak perempuan bergaun merah muncul dari belakang terminal. Ia berjalan mendekati bus. Tubuhnya menembus pintu yang sudah tertutup. Kemudian, ia berdiri tepat di belakang kursi Pak Dharma. Anak itu tetap berada di sana, sampai bus menghilang dari jangkauan kamera. Beberapa bulan kemudian, Arga kembali ke terminal Giwangan. Ia ingin menemui petugas tua yang malam itu menunjukkan bus kepadanya. Arga bertanya kepada beberapa orang. Tidak ada yang mengenal ciri-ciri petugas tersebut. Sampai akhirnya, seorang petugas senior menunjukkan sebuah foto lama. Pria dalam foto itu adalah orang yang sama. Namanya Pak Rahmat. Namun Pak Rahmat sudah meninggal 1 tahun sebelum kejadian tersebut. Ia meninggal saat bertugas malam karena serangan jantung. Petugas senior itu mengatakan, sebelum meninggal, Pak Rahmat sering bercerita tentang sebuah bus tua. Bus tersebut datang setelah tengah malam, tidak memiliki jadwal, tidak memiliki kondektur, dan hanya muncul ketika ada seseorang yang harus diantar melewati jalan lama. Sejak malam itu, Arga tidak pernah lagi menaiki bus setelah tengah malam. Namun kejadian aneh belum berhenti. Setiap tanggal 12 November, tepat pukul 1:33, ponselnya menerima panggilan. Nomornya selalu berbeda. Ketika diangkat, tidak terdengar suara manusia. Hanya suara mesin bus, suara tiket disobek, dan langkah kaki yang berjalan perlahan dari depan menuju kursi paling belakang. Pada tahun pertama, Arga langsung menutup telepon. Pada tahun kedua, panggilan itu berlangsung hampir 2 menit. Pada tahun ketiga, seseorang akhirnya berbicara. Suara seorang anak perempuan. "Om belum mengambil bonekanya." Telepon langsung terputus. Beberapa hari kemudian, sebuah paket muncul di depan rumah Arga. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat asal. Di dalamnya terdapat boneka kain berwarna merah. Boneka yang ia lihat di kursi paling belakang bus. Di leher Pornaka terikat selembar tiket Sumber Lestari. Tanggal keberangkatannya 12 November 2018. Nama penumpangnya Arga Pratama. Nomor kursi 14. Di bagian bawah tiket ada tulisan menggunakan tinta merah. Perjalanan belum selesai. Malam itu, Arga membakar boneka dan tiket tersebut. Ia memastikan keduanya berubah menjadi abu. Namun keesokan paginya, boneka itu kembali muncul di dalam kamar. Tidak terbakar, tidak rusak. Tiketnya juga masih terikat di leher. Hanya saja, nomor kursinya sudah berubah. Bukan lagi nomor 14, melainkan nomor 15. Arga memeriksa foto bagian dalam bus. Sumber Lestari hanya memiliki 14 nomor kursi. Tidak pernah ada kursi nomor 15, kecuali satu tempat yang tidak memiliki nomor. Kursi paling belakang. 3 hari lalu, Arga menerima panggilan lagi. Kali ini bukan pada tanggal 12 November. Telepon itu datang tepat pukul 12 malam. Saat diangkat,
terdengar suara Pak Dharma. Suaranya jauh, tertutup suara hujan dan deru mesin. "Mas Arga?" Arga tidak dapat menjawab. "Maaf mengganggu." Terdengar suara klakson. Lalu Pak Dharma berkata, "Kami sudah dekat." Pada saat yang sama, lampu rumah Arga padam. Dari luar, terdengar suara mesin kendaraan besar. Arga mengintip melalui jendela. Bus tua berwarna hijau berhenti di depan rumahnya. Tulisan Sumber Lestari terlihat di kaca depan. Yanto berdiri di dekat pintu. Pak Dharma duduk di belakang kemudi. Di dalam bus, semua kursi terisi. Para penumpangnya duduk dengan wajah tertunduk. Sebagian basah kuyup, sebagian berlumuran darah, sebagian membawa koper dan keranjang lama. Namun kursi paling belakang masih kosong. Pintu bus terbuka. Yanto melihat ke arah jendela rumah Arga. Kemudian, ia mengangkat selembar tiket. Arga mematikan semua lampu. Ia bersembunyi sampai pagi. Bus itu akhirnya pergi sekitar pukul 3. Namun sebelum meninggalkan rumah, seseorang mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Arga tidak membukanya. Pagi harinya, ia menemukan jejak kaki kecil berlumpur di teras. Jejak itu masuk melewati pintu depan, menyusuri ruang tamu, lalu berhenti di depan pintu kamarnya. Padahal seluruh pintu dan jendela terkunci. Boneka merah yang disimpan di dalam lemari juga sudah menghilang. Hanya tiketnya yang tertinggal. Di bagian belakang tiket terdapat jadwal baru. Bus Sumber Lestari akan kembali malam ini, tepat pukul 12. Namun tujuan yang tertulis bukan lagi Wonosari. Tujuannya adalah alamat rumah Arga sendiri. Jadi, kalau suatu malam kalian berada di terminal yang hampir kosong dan seorang petugas menunjukkan sebuah bus tua yang tidak tercantum dalam jadwal, perhatikan baik-baik. Perhatikan siapa yang membuka pintunya. Perhatikan siapa yang memberikan tiket. Dan sebelum kendaraan itu berangkat, pastikan kalian tahu berapa orang yang ada di dalamnya. Karena bisa jadi salah satu penumpang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Atau mungkin orang yang seharusnya tidak berada di dalam bus itu adalah kalian sendiri. Kalau di tengah perjalanan kalian melihat perempuan berkebaya hitam berdiri sambil menggendong bayi, jangan menatap wajahnya. Jangan meminta sopir berhenti. Dan apapun yang terjadi, jangan menghitung jumlah penumpang. Kalau terdengar suara dari kursi paling belakang, jangan menoleh. Kalau suara itu memanggil nama kalian, jangan menjawab. Karena bus terakhir menuju Wonosari masih beroperasi sampai sekarang. Bus itu hanya tidak lagi membawa orang-orang yang ingin pulang. Bus itu membawa mereka yang belum menyadari bahwa perjalanan hidup mereka sebenarnya sudah berakhir.